Jawabannya? Nah, semangat pagi. Pagi buat ya, berdiri. Semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Silakan dulu. Kita sudah berdoa tadi. Belum. Siapa yang dengan kesadarannya sebagai umat beriman, sebagai umat Tuhan, dia pasti punya niat untuk berdoa. Baik, sebelum melaksanakan segala saya bisa memimpin doa. Ya, silakan. Baik, hadirin semuanya, sekarang kita dalam doa. Bisa baca? Bisa. Ya, baik. Pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang belajar coding dasar. Baik. Siapa yang masih ingat? Mungkin Anda pernah tahu sebelumnya atau pernah menyentuh coding ini, dia berada di mana sebenarnya? Posisinya dia tentang apa ini? Tentang komputer, apalagi internet, ya. Jadi pada dasarnya seperti apa yang disampaikan tadi, coding itu berbicara tentang dunia internet, ya. Kemudian yang satu tadi dunia komputer. Jadi ketika kita masuk ke coding, itu ada dua hal itu. Jadi tidak ada di tempat lain tentang coding, tidak ada. Dia hanya berkisar di antara berbicara tentang komputer dan internet. Pernah lihat komputer? Pernah melakukan sesuatu di internet? Nah, oke. Kira-kira apa yang kalian pernah lakukan di internet? Mencari pengetahuan. Ada lagi? Kuat. Mengetik. Ya, itu di komputer, ya. Ada lagi yang di internet? Apa yang pernah Anda lakukan di internet? Mendownload sesuatu aplikasi. Mencari informasi. Nah, baik. Jadi di pembelajaran pernah di sini dapat ada pembelajaran tentang informatika. Ada dapat tentang internet. Ya, pasti di situ ada. Baik. Jadi berbicara tentang komunikasi kaitannya dengan internet itu. Jadi tadi sudah disampaikan ada dua dasarnya, itu adalah komputer dan internet. Baik, di sini coding, konsep coding dengan cara menyenangkan dan interaktif. Apa yang nanti interaktif kita akan bahas lebih dalam. Yang nanti kita tahu bersama bagaimana kita bisa berbuat ini, berbuat itu sesuai dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, sebelumnya saya mau tanya satu hal. Saya ingin tahu tentang coding. Ada yang sudah belajar kamu? Silakan.
Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu seperti membuat aplikasi atau situs web. Coding adalah salah satu cara menulis instruksi atau perintah dalam bahasa. Menulis sebuah perintah dalam bahasa pemrograman untuk apa tadi? Agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas. Iya, agar komputer dapat memahami untuk menjalankan tugasnya. Nah, tadi benar apa yang kita sampaikan awal tadi, yang kalian sampaikan. Yang ada tentang coding apa? Ada di internet dan ada tentang komputer. Ya, baik. Jadi pada dasarnya berbicara tentang coding ini kisaran antara komputer dan internet. Itu yang disebut dengan orang bilang dunia digital. Bisa ya? Iya, dunia digital. Jadi sekarang ada lagi yang pernah sentuh bermain TikTok? Pernah. Betul tidak? Siapa yang pernah share di sana? Banyak ya, hampir semua. Siapa yang pernah bermain Facebook? Nah, siapa yang pernah menonton YouTube? Nah, itu ada di internet. Nah, di sana ada coding. Karena apa? Peran di situ tadi sudah disampaikan oleh teman bahwa coding di sini diterjemahkan atau diartikan sebuah proses menyusun cara atau perintah dalam bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer sesuai dengan perintahnya. Bisa ya? Berarti di sini yang bekerja ini adalah komputer. Paham ya? Nah, ini salah satu jenis komputer. Ini yang di depan kita ini komputer. Nah, tapi ini laptop, tapi dia programnya sama seperti komputer. Komputer itu hanya bedanya ada satu alat CPU yang besar yang seperti di laptop itu. Nah, ini namanya laptop dan kerjanya sama, yaitu sistem komputer. Sebenarnya HP-nya kalian itu bagian daripada komputer. Bisa ya? Ya, baik. Oleh karena itu sebelum kita lanjut, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ada dua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita diminta, kita sebagai siswa, kita yang belajar hari ini tentang coding ini, diminta untuk terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi atau penyelesaian atas sebuah persoalan logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Di sini apa komputasional? Kita lihat komputasional. Berpikir secara kritis dan kreatif. Iya, berpikir secara kritis dan kreatif. Komputasional itu tadi adalah berpikir secara terstruktur, tersusun rapi, lalu kritis dan kreatif. Kreatif itu bisa menemukan sesuatu. Misalnya, ketika ada persoalan, harus cari solusinya. Itu kreatif, bisa berpikir untuk bisa menemukan dan memecahkan persoalan atau masalah. Misalnya begini, ketika kalian ingin membuat adonan kue, tentu yang Anda pikir sebelum buat adonan itu apa bahannya, ya kan? Kemudian alatnya apa? Nah, itu harus disiapkan baru dibuat kuenya. Nah, prosesnya seperti apa? Itulah yang disebut berpikir tersusun komputasional. Paham ya? Ya, berikut yang kedua ada tujuan pembelajaran kedua, terampil berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program melalui proses coding dan pemanfaatan kecerdasan. Nah, jadi kita sebentar manfaatkan coding ini untuk membuat sesuatu. Misalnya, kita bisa buat aplikasi atau minta kepada ChatGPT yang tadi teman sebelah minta, yang tadi disampaikan, apalagi apalagi aplikasi yang lain. Gemini, kita minta di sana, misalnya kita minta kalau seandainya sebentar kita tersentuh di sana, tapi coding itu lebih kepada itu. Kita misalnya kita minta buatkan saya
suntikan atau cara membuat pisang goreng. Pasti dia kasih tahu, oh yang pertama Anda siapkan ini. Kita larinya ke coding sana. Yaitu masuk pada konsep AI. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik, berikut. Siapa yang tahu tentang itu jenis-jenis AI atau coding itu sendiri? AI itu seperti aplikasi ChatGPT, Gemini, dan AI. Oke, ya Pak, mungkin tadi kita sudah sebut di sana ya. Yang dia sebutkan tadi, AI itu seperti Jin. Ada install di HP? Ada. Ada. Kemudian ada Gemini, ada ChatGPT, ada Meta AI. Kemudian di Facebook itu Facebook Meta ya. Ada tuh yang AI di belakangnya sehingga ada kalau buat status tinggal mau status galau ini hari tinggal tulis saja. Di Meta AI misalnya, tolong buatkan saya status galau karena saya lagi galau, ya pasti keluar posting status WA. Bisa. Oke, baik. Itu tadi beberapa jenis apa namanya? Jenis coding atau AI. Jadi ini tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari bersama. Next. Ya. Kalau tadi saya tanya ke Alia ini apa itu coding? Di sini kita melihat bersama. Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Jadi instruksi atau perintah bahasa pemrograman ya. Ya. Di situ. Cara yang digunakan oleh cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Tentu yang dimengerti mesin itu bahasa program, bahasa komputer. Makanya tadi berbicara tentang coding ada dua hal, itu ada di internet dan ada di AI. komputer. Berbicara tentang AI, coding itu kisarannya internet dan komputer. Next, ada contoh sederhana di sini. Saya ambil contoh dari kalimat penjelasan definisi dari coding. Saya katakan tadi, cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Nah, contoh sederhana saya ambil misalnya, jika tombol ditekan, maka lampu menyala. Itu adalah ilustrasi proses coding. Ilustrasi proses coding. Di sana manfaat belajarnya adalah apa? Melatih logika dan kreativitas. Dari bahasa yang buat melatih logika dan kreativitas. Tadi kembali ke kreativitas. Kreativitas itu bisa membuat sesuatu kreatif. Misalnya kalau siswa ingin menggambar itu kan, setelah dia menonton di YouTube atau melihat gambar-gambar yang merasa terbaru, dia pasti buat. Nah, itu kreatif namanya. Artinya berbuat sambil belajar sambil melakukan atau melatih. Berikut, membuka peluang karir di masa depan. Nah, jadi dengan cara kerja coding, kalau kita paham coding di sistem komputer dan internet itu, di belajar tentang AI, kita membuka peluang cara berpikir kita. Oh, padahal ini cara kerja yang terbaik. Bisa ya? Ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Talia, definisi tentang coding, bahasa pemrograman ya. Berikut alat dan lingkungan coding. Alat dan lingkungan coding. Di sini dia katakan aplikasi atau platform yang dirancang khusus untuk pemula dalam dunia coding. Yang pertama, perangkat lunak sederhana. Perangkat lunak sederhana di situ ada di internet, ada istilah nanti akan kita sentuh. Kita akan buka bersama langsung ke internet, HP atau di komputer kita nanti. Itu ada istilah spreads, ada coded.org, atau ada tiner, kemudian ada
Python dan lain sebagainya. Kemudian di situ alat yang dibutuhkan misalnya komputer, laptop atau tablet. Nah, itu kembali ke kata kunci pertama, internet dan komputer. Itu kata kunci. Di situ yang harus kita gunakan untuk bisa mengakses internet itu pasti ada komputernya, ada HP-nya atau laptopnya. Dan untuk bisa mengenal bahasa pemrograman atau internet atau bahasa atau informasi apa saja, hanya melalui bisa ya. Next, bahasa coding untuk pemula. Di sini misalnya bahasa coding tadi saya sudah ambil contoh, buatkan saya apa? Kue atau buatkan saya bisa goreng kali itu. Dia akan minta langkah-langkahnya, dia akan beri langkah-langkah sesuai yang kita minta. Contoh ini misalnya menggunakan prompt atau perintah dalam bentuk bahasa tulis dengan menggunakan tanpa AI, ChatGPT, Gemini, Cici, Meta AI, ada lagi banyak. Kemudian dapat menggunakan kode. Nah, karena ini berbicara tentang kode itu lebih kepada bahasa program. Nanti kita akan menuju ke sana. Oleh karena itu dia katakan bahasa coding untuk pemula itu dia kita bisa sentuh langsung dengan perintah atau instruksi atau yang disebut dengan apa sekarang? Apa? Apa dalam perintah dalam bentuk bahasa tulis? Apa tadi? Disebut prompt ya? Iya, instruksi atau perintah dalam bahasa tulis yang nanti kita bersama di dalam sistem internet. Next, konsep dasar coding. Di dalam pembelajaran coding ini ada 3 konsep dasar yang harus kita paham bersama. Yang pertama, algoritma, looping, conditional. Itu yang pertama harus kita kuasai. Ada berbagai macam hal yang kita pelajari ini dulu. Tapi pada dasarnya ada 3. Yang pertama, algoritma itu adalah urutan langkah menyelesaikan masalah. Tadi saya sudah bilang, ketika kita belajar coding, pasti kita akan mengenal susunan langkah-langkah atau algoritma yang ini supaya bisa dimengerti oleh mesin atau yang disebut tadi masuk dalam kategori bahasa apa? Bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman itu adalah dimengerti secara algoritma menggunakan apa tadi? Prompt ya. Ya. Perintah dalam bentuk bahasa tulis. Kalau misalnya kita minta tolong buatkan berikan saya informasi tentang apa? Membuat apa bisa? Yang kalian mau. Di Cici Anda pernah buat apa? Minta beli aplikasi Cici? Minta jawaban. Ya maksudnya yang pernah kalian sentuh buat apa? Misalnya kerja tugas. Nah seperti apa? Kamu minta misalnya? Ya, tolong bantu saya mengerjakan tugas matematika. Di sana Anda berarti mengikuti cara pola pikir Anda. Nah, itu disebut tadi ada sistem computational, tersusun rapi. Sehingga algoritma terbaca oleh coding itu, oleh Cici itu, oleh AI itu. Bisa ya? Di sana AI-nya bermanfaat. Nah sekarang berikut dia katakan looping, mengulangi perintah beberapa kali. Nah itu. Jadi kalau misalnya kadang Cici atau ChatGPT kalau kita minta di AI, dia bilang begini, tolong terjemahkan nama saya. Pasti dia kalau kita pakai perintah suara,
perintah suara, tolong terjemahkan nama saya. Pasti dia jawab, saya tidak mendengar namamu. Nah, iya, karena tidak sebut namanya. Nah, coba kalau diminta begini, tolong terjemahkan arti nama saya, namanya Sius. Pasti dia beri penjelasan. Nama Sius adalah seorang yang sama. Nah, itu bagian daripada bahasa algoritma looping, masuk di looping ya, mengulangi perintah beberapa kali karena dia belum paham. Dia juga seperti manusia, bisa mengerti perintah dalam bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa tulisan. Berikut ada konvensional, itu di sini pilihan berdasarkan situasi. Nah, misalnya kalau kita tidak mau dikondisikan saja, saya misalnya mau minta ke AI begini-begini, yang sederhana itu dikondisikan. Mau saat kita misalnya kepingin untuk belajar kimia, minta ke AI ChatGPT atau ke Gemini atau ke Cici tadi itu, tolong berikan saya rumus molekul. Pasti dia bilang, oke, saya akan memberikan jawabannya. Jangan susah. Kalau bisa, hati dia analisa dulu, mencari informasinya. Sudah ya? Next, sebentar baru kita masuk ke praktek. Kita lanjut ini. Ya, di sini ada peta konsep yang saya ambil. Di sini hanya ada 3 yang saya ambil sebagai sampel peta konsep. Yang pertama ada artificial intelligence atau AI yang tentang coding tadi itu. Ini kepada AI. Di situ yang pertama ada tanpa AI, ChatGPT, simulated text, dan lain sebagainya. Tadi ada Cici, ada Anda sudah sebut ya. Oke, kita lewat. Ya, sekarang ke ChatGPT tadi. Di sini dengan ChatGPT adalah sebuah model kecerdasan buatan artifisial yang dikembangkan oleh OpenAI, dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan berbasis teks. Nama ChatGPT terdiri dari bisa ada chat itu adalah kemampuan untuk melakukan percakapan interaktif, sehingga di WA jangan Anda berpikir apa itu chat. Chat itu ada. Ya, bisa ya. Berikut apa tadi? GPT. GPT itu kepanjangannya adalah Generative Pre-trained Transformer. Jadi generative
Pre-trained transformer. Jadi dia menerjemahkan bahasa berbasis apa tentang? Iya. Dia menerjemahkan bahasa tulis atau bahasa lisan yang disampaikan kepada sistem rekamannya itu menggunakan mampu menghasilkan teks baru. Kemudian yang kedua sudah dilatih pada data sehingga dia bisa teringat semua. Artinya sumber informasi di dalam internet yang dia cari dapat semua. Kemudian transformer, dia bisa memahami hubungan antara kata dalam bahasa. Berikut fungsinya. Fungsi dari ChatGPT ini menjawab pertanyaan dalam berbagai topik. Sehingga kita minta apa saja. Sama dengan AI Meta, AI apalagi Gemini AI, Cici tadi, ada lagi aplikasi yang saya lupa. Itu kita minta, dia dapat informasi, dia beri informasi. Kemudian membantu menulis teks, artikel, puisi, laporan, email dan lain sebagainya. Misalnya kalian karena kita tidak ada buku, misalnya saya malam hari ini saya informasikan besok kita les KKA-nya atau codingnya tentang pemahaman pembuatan program aplikasi atau pembuatan schedule daftar atau absensi siswa misalnya. Maka pulang rumah kalian bisa minta langsung di ChatGPT, buatkan saya cara membuat schedule atau absensi. Pasti dia beri, oh cara membuat absensi kelas begini. Atau cara membuat apa? Tadi yang suka masak atau mereka yang pemain bola kaki ini, berikan saya penjelasan teknik bermain bola kaki. Pasti Cici dia beri, ChatGPT dia beri, oh yang pertama begini tekniknya. Bisa ya? Berikut menerjemahkan bahasa. Jadi ChatGPT, AI, Gemini AI, Meta AI, apalagi yang lain tadi, Canva itu, dia bisa menerjemahkan bahasa. Tadi saya bilang bahasa apa saja bisa. Berikut membuat dan menjelaskan kode pemrograman, ya sudah. Memberikan ide kreatif bisa. Berikutnya fungsi prompt. Tadi ke prompt tadi. Prompt tadi apa? Perintah dalam bahasa tulis. Ya. Dia memberikan arah pada AI apa yang harus dilakukan. Maka masuk tadi ada istilah algoritma itu susunan perintah atau susunan yang dapat dimengerti oleh bahasa mesin tadi. Artinya kita tersusun rapi sehingga kita diminta untuk mengarahkan pola pikir kita seperti cara kerja komputer, seperti cara kerja komputer. Pakai AI itu. Kalau kita mau menyusun sesuatu pasti ada rencana. Di dalam rencana apa yang harus kita buat? Oh ini. Setelah itu nanti bagaimana prosesnya dan hasilnya seperti apa? Sehingga kita dapat memecahkan masalah. Oh ketika yang ini tidak bisa. Oh saya buatnya begini. Nah, itu yang disebut dengan menentukan apa yang harus dilakukan. Dia memahami berikut. Menentukan gaya atau bentuk output atau formal sederhana kreatif teknis bisa. Membatasi ruang lingkup jabatan agar tidak melibatkan hal lain. Misalnya kalian tanya minta di AI, di ChatGPT apa tadi, menggunakan prompt atau bahasa tulis, buatkan saya materi, kerjakan saya soal fisika berikut ini. Kalian tulis dengan rumusnya. Maka dia beri seperti contoh tadi, apa arti nama saya? Kalau tidak diberitahu namanya, pasti dia bilang saya tidak mengenal siapa nama. Saya
mengerti apa yang dimaksudkan. Karena dia tidak tahu siapa namanya. Kok bisa tiba-tiba terjemahkan nama saya ya? Seperti itu, dia pahami. Ruang jawabannya tidak melebar. Kalau tanya si A, dia hanya jawab si A. Dia tidak menjelaskan si B. Begitu ya? Berikut. Nah, tadi ada sublime text di konsep. Kenapa kita langsung ke sublime text ini? Disinilah kita menyimpan hasil prom tadi, hasil prom untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Sekarang kita menuju kepada praktek. Di sini sublime text ini saya ambil. Sublime text adalah sebuah teks editor yang digunakan untuk menulis, mengedit dan mengolah kode pemrograman maupun teks biasa. Aplikasi ini ringan, cepat, fleksibel dan mendukung. Ya. Jadi ini hanya teorinya, fungsinya sebagai editor kode untuk pengembangan, membuat dan mengedit file dan lain sebagainya. Pembuatan, oke. Ini yang kita akan lakukan. Ini sebagai sebagai kegiatan kelompok yang sebentar kita buat bersama, pembuatan proyek kalkulator sederhana. Ini kita langsung ke aplikasi. Kalau tadi kita sudah buat promnya? Sudah. Yang ini? Ya. Oke, silakan. Copy. Bawa ke mana tadi? Bawa ke Canva. Ya, Pak. Buka yang di bawah. Klik di sini. Yang ini. Ya, masuk di situ. Klik di situ. Copy. Klik dulu. Baru paste di situ. Copi. Silakan. Ini pembuatan kalkulator sederhana. Oke, silakan. Sabar, nafas. Tunggu. Klik di luar sini. Ya, tunggu. Jadi baik. Ini tadi bahasa pemrograman atau prom yang sudah kamu buat, toh? Ya, Di sini kamu punya buatkan saya aplikasi kalkulator. Nah, ini sudah kalkulatornya kalau dia menggunakan Canva. Ya. Tapi di sini satu kelemahan, kalau kita buat klik tambah kurang kali bagi dia tidak mau. Ya. Nah, kita coba bawa ke sini adik. Karena tadi kita menggunakan sublime text, toh? Oh iya. Dalam penjelasannya. Klik copy di sini. Ini kode bahasa pemrograman tadi tuh. Paham ya? Klik kanan. Paste. Nah, sekarang sahabat. Ini yang disebut dengan bahasa pemrograman yang dihasilkan dari prom tadi ya. Ya. Nah, sekarang karena tadi menggunakan sublime text tadi itu, sekarang klik file. Masuk ke file ini. Sini file. Save. Kau ganti nama, ketik namanya apa? Sini. Ketik saja, tinggal ketik nama ya. Misalnya apa? Apa tadi? Aplikasi apa? Kalkulator. Ya, kau ketik. Kalkulator. Ketik. Kalkulator. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Sudah. Kelompok 1. Ya. Tidak satu. Sudah. Terus ketik 1. Tadi di ya satu. Minimize lagi. Mana tadi simpan. Terus ini. Nah, itu sudah. Apa tadi namanya? Kalkulator kelompok 1. Kalkulator kelompok. Coba buka. Klik double 2 kali cepat. Klik double. Oke. Nah, ini tuh. Oh ya. Sekarang siapa bisa? 5 kali 3. Coba klik 5 kali 3. Dipakai mouse atau ya bisa.
5 kali 3 sama dengan 15. Benar atau salah? Benar. Sekarang coba angka ribuan. Kasih C ini, coba C artinya clear atau hapus. Nah, sekarang angka ribuan. Ya. 12.000 tambah berapa nol? 3 nol kan? 3 nol. Ya, klik. 1, 2, 3. Itu 12.000 toh? Kali 1.200. Kali 1.002. Hapus lagi 1 pakai ini. Ya, 1.000 tambah berapa nol? 2 nol. Hapus lagi. Tambah 2 nol. Nah, sama dengan berapa? 14.000. Ya? 14.000. 100. 1.400. Ya. 3 sama dengan berapa? 5. Jadi inilah aplikasi kalkulator yang tadi Anda sudah buat sesuai dengan prompt yang tadi Anda buat. Yang pertama tadi cara buatnya, buat ya, susun dia punya promptnya, ya, dengan menggunakan bahasa yang terstruktur, tersusun rapi, kemudian disimpan atau dipastikan atau diisikan dalam ChatGPT atau Canva, karena tadi kita menggunakan Canva. Kode pemrograman atau bahasa pemrograman. Kemudian kita copy kode itu bawa ke sublime text atau sublime text. Lalu kita simpan di sana dan buka hasilnya dalam bentuk HTML. Ya, tinggal kita hasilnya. Bisa ya? Bisa paham ini? Bisa. Nanti minggu depan kita bisa buat lagi yang aplikasi. Oke? Baik, terima kasih. Silakan ke kelompok berikutnya. Kalian sudah mengisi membuat cara kopinya dan bahan ini kita perlu lagi tahan ini lepas. Sudah lihat ini. Fungsi kanan ini kanan pasti. Bisa ya? Klik kanan ini kan? Iya. Pasti. Baru tombol kiri. Iya. Bisa ya? Nanti dia muncul. Bisa ya? Ini saya langsung buka begini. Sekarang kau copy dulu. Ini promptnya. Ya, silakan copy dulu. Copy. Tahan, bawa sana ya. Klik kanan. Sudah itu bawa ke sini. Yang Mozilla ya. Klik. Ya, pasti di situ. Ini Canva ya. Di kanan, masih kiri, baru ya. Ya, baik. Ini dia punya prompt yang kamu sudah buat dalam ketikan ya. Jadi di sini Canva AI akan membuat bahasa pemrograman yang tadi saya jelaskan di depan. Ini seperti ini dia buat. Ini dia buat. Itu yang tadi prompt adalah bahasa Inggris yang dapat dimengerti oleh mesin. Nah, mesin apa di sini? Adalah mesin komputer dan mesin internet. Coba copy kodenya tadi karena tadi kita berbicara tentang sublime text ya. Iya, Pak. Ya, bawa di sini. Klik di situ. Nah, ini kode yang tadi tuh. Iya, Pak. Kita copy kodenya. Copy, baru ada sublime text. Coba ketik di sini. Klik di sini. Ah, itu ada gambar sublime text. Oke. Klik di situ. Klik kanan. Paste. Nah, sudah. Ini tadi. Coba geser ke atas ini. Nah, itu toh. Iya, Pak. Sekarang pilih file.
Kita Di atas nih. Di sini? Nah, pilih file, save. Klik. Nah, ketik nama kelompoknya. Misalnya nama kelompoknya kelompok 2. Kalau dari sini sini. sudah. Kelompok 2. Sudah. Cepat. Ah, sudah jadi tuh? Sudah, Pak. Ya, Pak. Coba ketikkan pengurangan. Pengurangan 5. Oke. Misalnya berapa? 15 Ya, coba. kurang berapa? 4. 4. Sama dengan berapa? 11. Betul? Betul. Berarti Anda bisa buat ya? Iya, Pak. Dan ini jadi. Oke. Berikut coba yang lain lagi. Penjumlahan dalam jumlah angka yang besar, yang minimal. Di apa? Bagi. Ini lagi tadi bagian Kurang. 4.000. Kurang berapa? Sama dengan? Ya, 4.600. Baik, yang pertama. Jadi itu tadi langkah-langkah pembuatan aplikasi sederhana yang kita ambil ini adalah contoh aplikasi kalkulator. Yang pertama apa tadi? Buat apa? Prompt ya. Ya, buat dulu prompt dengan kalimat yang terkopi supaya dapat dimengerti dan dapat dibaca oleh mesin. Yaitu mesin apa? AI, GPT atau Canva. Karena tadi itu menggunakan Canva, kita mencari Canva. Lalu yang kedua, masuklah ke kode yang ada pada Canva ya. Kita copy kode itu bawa ke aplikasi Student Text sehingga hasilnya seperti ini. Sampai sini bisa paham? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke, baik. Oke, silakan. Tadi kita punya skripnya. Duduk. Tadi ada coding dasar ya, coding dasar yaitu coding dasar yang pertama tentang algoritma itu. Dari algoritma itu memahami bahasa tadi di tujuan pembelajaran computation. Jadi kita
diarahkan dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, runut, untuk dapat menemukan suatu hal baru. Bila sebuah persoalan pasti kita akan mencari solusi dengan cara berpikir komputer. Dari situ dari proses di pengenalan awal kita masuk kepada sistem pemrograman atau pengaplikasian yang tadi kita buat dalam kelompok adalah aplikasi pembuatan kalkulator sederhana. Di situ ada 3 hal yang paling penting dalam membuat aplikasi kalkulator sederhana. Yang kita ambil tadi itu yang pertama bahasa prompt-nya ya, prompt atau bahasa perintahnya. Yang kedua itu tadi menggunakan AI Canva. Bisa juga menggunakan ChatGPT. Bisa juga menggunakan Gemini atau AI yang lain, jenis AI yang lain. Nah, karena kita tadi menggunakan Canva, maka dia akan memberikan kode pemrograman. Dari kode program itu kita copy bawa ke salah satu aplikasi yang disebut dengan Sublime Text. Dari Sublime Text hasillah satu kalkulator yang akan kita buat bersama. Oleh karena itu, sampai sini bisa paham? Bisa. Kira-kira hal apa yang Anda dapat atau yang Anda rasa selama pembelajaran dari awal sampai Saya diskusikan pengetahuan tentang coding. Bisa mengetahui cara membuat aplikasi. Atau ini ada perasaan yang sangat senang. Kira-kira sangat senang seperti apa? Senang karena bisa mengetahui cara membuat aplikasi kalkulator. Oke, bisa membuat. Jadi Talia ini dia merasa senang karena bisa membuat satu aplikasi kalkulator. Baik. Jadi bisa sebelum kita menutup kegiatan kita berdoa. Marilah kita siapkan hati yang berdoa sungguh berdoa. Setelah saya berdoa ini dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih.